Kalau Tuhan izinkan dan kehendaki, tahun 2018 kita adakan kembali NYC. Kenapa 2018? Karena itulah waktunya gedung baru kita, jika Tuhan berkenan, akan selesai direnovasi. Kita akan memasuki sebuah gedung baru, bait suci yang baru yang lebih megah daripada yang sekarang kita lihat. Bukan bangunannya, kapasitasnya terutama. Kita akan masuk sebuah ruang ibadah yang bisa tampung 5.000 sekali kebaktian. Waktu itu AOG sudah bertumbuh. Amin, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tugas kita sekarang adalah senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan biarkan pengurapan kita secara bersama atau korporat meningkat. Tapi jangan lupa, pengurapan kita bersama itu baru meningkat kalau pengurapan pribadi setiap jemaat meningkat terlebih dahulu. Karena itu siang ini saya tergerak sekali. Saya mendapat pesan dari Tuhan untuk mengajarkan tentang hadirat Tuhan dan urapan. Hadirat Tuhan dan urapan. Katakan kanan kirinya, hadirat Tuhan dan urapan. Apa bedanya? Ada term-term atau kata-kata di dalam dunia gereja yang seringkali didengungkan namun kurang dijelaskan. Saya juga punya pertanyaan yang sama. Apa itu hadirat Tuhan? Apa itu urapan? Apakah urapan itu hadirat Tuhan atau sebaliknya? Apa bedanya? Nah, di sini saya akan jelaskan kepada Anda. Simple ya, simple sederhana dulu sebelum kita baca ayatnya. Urapan itu adalah ability, God given ability, atau kemampuan atau kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan panggil kita lakukan. Dan selalu urapan itu berbicara tentang supernatural ability atau kemampuan supranatural yang manusia dalam keterbatasan dan kedagingannya tidak mungkin bisa lakukan. Karena pengurapan seseorang yang tadinya gagap atau demam panggung bisa berbicara di depan ribuan orang, atau seseorang pecundang tiba-tiba jadi pemenang, dihinggapi Roh Allah, berbicara di hadapan sekelompok massa 3.000 diselamatkan. Pecundang itu atau pemenang itu kemudian bernama Rasul Petrus. Seorang manusia biasa keturunan Yahudi, bayi biasa, anak kecil, tapi dihinggapi Roh Allah sejak umur sekian, menghancurkan orang-orang jahat, kriminal-kriminal di zaman itu, yang membunuh semena-mena dan menyiksa orang. 1.000 orang Filistin mati di tangannya. Rahang keledai itu terbuat dari tulang, gak akan mampu mengalahkan besi, helm-helm mereka. Karena orang Filistin monopoli besi dan baja. Di zaman itu semua orang-orang pejuang-pejuang negara lain, mereka pakai tombak yang dari kayu atau tulang binatang. Hanya orang Filistin yang punya pedang dan tombak dari logam. Tapi dengan tulang rahang keledai, dia kepruk, pecahkan, retakkan helm-helm baja mereka. Itu kalau bukan urapan, gak bisa dihukum alam. Kayu sekeras kayu, Anda pukulkan dengan besi, kayu itu pecah, bukan besinya. Kecuali jikalau kayu itu dipegang tangan yang dilumuri minyak urapan. Seorang biasa gak belajar di bidang seni, mungkin bahkan gak sekolah, dihinggapi Roh Allah di zaman Musa, Aholiab namanya. Tiba-tiba melukis, tiba-tiba mengukir. Mama papanya jadi heran dan berkata, ini anakku bukan? Atau anak tetangga yang mirip dengan anak saya? Semua karena urapan. Urapan itu the God given abilities. Dan itu tersedia bagi setiap kita dalam panggilan kita yang berbeda-beda. Urapan bukan hanya dipakai untuk di gereja membuat seseorang rebah. Urapan itu supaya kita sukses. Tapi bukan sukses secara dunia. Tapi supaya kita sukses betul-betul melakukan kehendak Allah lewat pekerjaan dan pelayanan kita. Urapan itu sangat dekat erat hubungannya dengan yang namanya pekabaran Injil. Karena Injil itu pusat kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin.
untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, memberikan penglihatan kepada orang yang buta, dan untuk merawat mereka yang remuk hatinya. Gantikan abu dengan sukacita. Berhubungan urapan itu dengan namanya kuasa, kemampuan ilahi di dalam kita. Dan urapan itu bisa meningkat loh, atau bisa menurun. Karena itu, turun tingkatnya urapan itu, atau longevity, sepanjang apa urapan itu akan terus hingga pada kita, bergantung dengan apakah kita masih tinggal dalam hadirat Tuhan dan rencananya. Karena itu tadi saya beritahu kepada Anda, hadirat Tuhan dan urapan, bukan? Saya jelaskan dulu sekarang, hadirat Tuhan itu bukan ability, bukan kemampuan. Hadirat Tuhan itu hubungan, katakan hubungan. Ya, hadirat Tuhan itu hubungan di mana Allah adalah Allah kita, kita adalah hambanya. Allah bertahta, kita di bawah. Dan lama-lama dari hubungan hamba dan Tuhan, budak dan majikan berubah menjadi kawan. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakin menjadi sahabat, sepikir, seia, sekata, sehati, satu jiwa dengan Tuhan. Saya ajak kita sama-sama membuka Ibrani pasal yang pertama, ayat 8 dan 9. Saya akan jelaskan di dalam hal ini, karena ini penting sekali. Ada waktunya kita nggak boleh khotbahkan sesuatu yang sifatnya hanya hikmat sehari-hari. Saya harus khotbahkan sesuatu yang sakral atau sorgawi, agar kita tahu bagaimana berhubungan sama seorang Allah atau pribadi yang nggak kelihatan. Sebelum kita sukses di dalam apa yang tidak yang kelihatan. Mari saya akan ajarkan hadirat Tuhan dan urapan ayat 8 dan 9. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak Yesus, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, ini efeknya. Yang ayat 8 adalah kausa. The cause and the effect. Sebab itu, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Berikutnya yang akan Anda baca adalah takaran melebihi. More, melebihi teman-teman sekutumu. More anointing coming your way, kata Tuhan Yesus. Ayat 8, kita baca sekali lagi. Kalau kita baca ayat 8, kasih tanda. Ayat 8 bicara tentang hadirat Tuhan. Meskipun ayat 9 lebih populer dari ayat sebelumnya, banyak orang lebih membaca, karena ada kata-kata engkau mengurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu. Orang suka urapan, karena urapan yang lebih kelihatan. Urapan itu manifestasi keluarnya. Tetapi tahukah Anda, kuncinya justru yang dalamnya. Inilah sebabnya banyak orang sekali dipakai Tuhan, tidak semua bisa selamanya dipakai oleh Tuhan. Karena urapan itu ada kadaluarsanya. Hadirat itu yang kekal di dalam kita, itu yang harus dijaga. Yang satu adalah efeknya, yang satu adalah cost-nya. Karena itu kita pelajari di ayat 9 memang populer sekali. Semua orang rindu urapan itu, apalagi kalau urapan itu demonstrasi. Wow, semua orang mau. Tak jarang dalam pelayanan saya, ada orang-orang baik tua maupun muda berkata, apa rahasia pengurapanmu? Aku mau. Tak sedikit yang juga, yang kalau anak-anak kandung sendiri, maksudnya dalam Tuhan, anak-anak rohani berhak meniru. Tapi ada juga yang bukan anak rohani, juga meniru juga. Ya saya oke-oke aja. Tapi sesungguhnya, yang harus ditangkap itu adalah spiritnya. Saya demikian juga kalau belajar dari orang lain, saya tidak belajar metodenya. Saya tidak jiplak dulu caranya. Saya akan tangkap spiritnya.
Spiritnya itu adalah hadirat Allah, persekutuan hamba-hamba Tuhan, the men and women of God, hamba-hamba Allah sepanjang sejarah perjanjian lama baru hingga yang hari ini Tuhan tidak selesai bekerja. Yesus sama dulu, sekarang, selamanya. Saya akan tangkap dari diri hamba-hamba Allah ini hubungan mereka dengan Tuhannya. Saudara-saudara, saya mau jelaskan kepada Anda, ayat 8 itu kunci. Dikatakan di Alkitab, tetapi tentang anak, everything is about Christ, not about us. Everything is about Jesus. Urapan harus dimulai dengan menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. The center of our life, the center of our thought, the center of our feeling, the center of our will. Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita, pusat kehidupan pikiran kita, pusat kehidupan perasaan kita. Kenakan Kristus, kata firman Allah. Dan pusat, ini yang susah, kehendak bebas kita. Nah, tetapi tentang anak ia berkata, ini menjelaskan tentang hadirat Allah. Tahtamu, wow, orang yang masuk hadiratnya pasti sudah berjumpa tahtanya. Karena di dalam hadirat yang paling dalam tidak ada perabotan lain kecuali tahta. Sadarkah Anda? Kalau Anda lihat tabernakel perjanjian lama, kalau Anda pelajari, interesting sekali, di pelataran luar hanya gerbang. Masuk ada tempat cuci kaki, cuci tangan, istilahnya begitulah, untuk bisa menyucikan diri dari kehidupan sehari-hari. Masuk lebih dalam nanti ada ukupan ini, ada itu, ada perabot meja dengan roti, bla bla bla, semuanya masuk sampai ke ruang maha suci. Anda akan kaget, ruang segede itu kosong blong. Orang kan langsung matanya tertuju ke tabut perjanjian. Ada 2 serubim atau serafimnya. Tuhan duduk di situ. Hadirat Allah bicara tentang His sovereignty. Dia bertahta. Saya nggak percaya orang udah masuk hadirat Tuhan kalau Tuhan tidak bertahta di dalam mulut, perkataan, hidup, keinginannya. Saya rasa orang itu belum masuk hadiratnya. Atau pernah masuk, sekarang udah keluar. Nggak percaya. Sebab orang masuk ke hadiratnya pasti di tahta Allah. Karena Tuhan itu nggak pernah memaksa. Jadi saya nggak berkata dijajah tuh oleh Allah. Kalau dijajah itu penjajah, itu setan. Datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saya yakin orang yang masuk hadirat Allah, ini bahasa saya sendiri. Ini nggak ada di kamus dan ini juga nggak ada. Ini cara saya menjelaskan, orang yang ketemu sama Allah pasti di tahta Allah. Bukan di spasi tahta, itu berada di tahta. Ditahtai Allah. Pasti. Tahtamu. Ya Tuhan. Reign in me. Sovereign Lord. Reign in me. Mungkin atau tahu lagu itu enggak? Itu lagu waktu saya baru lahir baru, saya dibesarkan dengan lagu-lagu seperti ini. Reign in me. Sovereign Lord, reign in me. Bertahtalah di dalamku. Captivate my heart. Tangkap hatiku. Let your kingdom come. Datanglah kerajaanmu. Establish there your throne. Bangunlah di sana tempat dudukmu. And let your will be done. Biarkan kehendakmu jadi. Reign in me. Sovereign Lord, Allah yang berdaulat, reign in me. Ini yang banyak orang gak mengerti. Ini rahasia pelayanan sejati. Ini rahasia sukses yang datang dari Tuhan. Bukan pemakaian sekali-kali atau hanya untuk satu kurun waktu atau musiman saja. In order untuk supaya Anda dan saya bisa tetap menjadi His man and His woman. Menjadi pria dan wanitanya Allah. Seterusnya. Tetap menjadi orang kepercayaan Tuhan hingga kita mati mengembuskan nafas terakhir. Living a revival behind. Meninggalkan kebangunan rohani di belakang kita. Mati pun gajah meninggalkan gadingnya. Macan meninggalkan tutulnya. Kita meninggalkan kebangunan rohani. Untuk bisa itu digenapi. You must dwell in His presence and His will. Kita harus
tinggal di dalam hadiratnya baru berbuah lebat. Amin. Tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi ingat perkataan Yesus di Yohanes 15. Abide in me. Abide in me itu bukan cuma tinggal doang. Kalau tinggal sekali-kali keluar lagi, keluar masuk, itu bukan caranya kita tinggal di hadirat Allah. Kata dwell atau abide itu artinya tinggal dan jangan pergi lagi kerasan di dalam. Wow. And you have to admit, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang susah untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan berarti kematian daging kita. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah ini loh, kalau sudah mulai bicara tentang tongkat ini ya gak enak. Tongkat kerajaanmu, tongkat kebenaran, siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Mereka yang benar hidupnya di hadapan Allah. Sebelum saya akan bicara tentang hadirat Allah itu efeknya apa sama kita. Saya nggak bicara hanya sekedar saat teduh atau ke gereja. Kalau saat teduh ke gereja, hati kita nggak di sana. Hati kita nggak masuk hadirat Tuhan dulu. Badan kita juga nggak masuk. Buktinya ada orang yang ke gereja, badannya sudah di dalam hadirat Tuhan. Hatinya di luar sana. Ada kan? Badannya loh, sudah di saat teduh. Tapi hatinya nggak di situ. Dia lakukan itu hanya sekedar rutinitas. Karena apa? Karena ketakutan. Atau karena disuruh pemimpinnya. Kalau mau masuk hadirat Tuhan, satu bagian tubuh masukin dulu. The heart. Setelah ini masuk, lain nyusul. Kalau enggak, yang lain masuk dulu, ini enggak masuk. Semuanya keluar. Tangkap ini. Saya ajarin Anda prinsip-prinsip rohani yang bukan keluar dari teori. But from my life. Dari firman Tuhan lebih tepatnya. Dan dari kehidupan saya juga, saya mengalaminya. Tongkat kebenaran. Tapi saya jelaskan dulu supaya Anda mengerti. Sebelum saya akan bicara tentang efek-efeknya hadirat Allah itu, saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa kok ada orang yang sudah tidak berdoa maupun baca Alkitab atau sudah tidak taat pada Tuhan Yesus, tapi kok masih ada kuasa dalam pelayanannya? Ini yang menyebabkan banyak orang bingung tentang urapan. Karena di negara-negara yang sudah pasca kekristenan seperti Amerika sebagainya, itu banyak yang namanya televangelis atau penginjil-penginjil yang muncul di TV yang sudah membuat banyak trauma gereja-gereja, apalagi orang-orang yang belum percaya. Kok bisa ada kuasa sedangkan mereka sudah tidak berdoa atau bahkan sudah jatuh dalam dosa? Kok bisa? Gimana tuh menjawabnya? Saya jelaskan dari sebuah trilogi. Wah, ini trilogi kayak film Lord of the Rings saja. Trilogi ini adalah Samuel, Saul, Raja Saul, dan Raja Daud. Tak jelasin ya? Oke. Saya mau ajarkan pada Anda satu hal mengenai menerima urapan, tetapi hal lain untuk tetap berjalan dalam pengurapan Allah. Nah, kalau kita mau menerima urapan, kita harus masuk ke hadirat Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, pasti cepat lambat ketemu pengurapan. Ketika kita mencari wajahnya, niscaya, kalau yang pernah baca Alkitab tahu bahasa ini pernah dipakai di dalam buku ini, pastilah kita akan menemukan tangannya. Saya ulang, siapa mencari wajahnya menemukan tangannya. Tapi siapa yang mencari tangannya tidak akan menemukan apa-apa. Niscaya orang yang masuk hadirat Allah pasti mendapat pengurapannya. Karena di hadirat Tuhan ada kehidupan dan sinar terang kita. Di hadirat Tuhan ada kuasa. Api menyala di depannya membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, api menyala di depannya. Bukit pun runtuh, ada kuasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya jadi lupa gak kelihatan wajahnya soalnya, ini anak-anak muda ya.
urapan Tuhan pasti ditemukan bagi orang-orang yang masuk ke hadirat-Nya. Katakan amin. Dan sekali kita kena urapan itu karena begitu kuasanya, dia akan melengket sama kita untuk sekian waktu. Dia begitu powerful. Raja Saul sudah tidak berdoa lagi. Urim tumim cara orang berdoa di perjanjian lama dia pakai cuman hanya sebagai dekorasi. Dia gak pernah gunakan lagi. Imam-imam sekelilingnya sudah gak pernah diajak doa lagi atau doa bersama dengan dia, hanya pasang badan berada di kabinetnya. Saul sudah gak punya kehidupan rohani. Tapi saya beritahu for your information, 13 tahun kemudian dia masih menang perang lawan orang Filistin. Hanya karena sekali suatu hari dia bersembunyi di dalam gudang. Di antara barang, Samuel menemukan dia. Berdiri satu kepala lebih tinggi dan curahi minyak urapan ke atas kepalanya. Satu curahan minyak itu, 13 tahun habisi musuh. That's how powerful voltase daripada sebuah pengurapan sekuat itu. Tapi kalau Saul tidak mempersiapkan bejananya, anggur itu akan koyak di hidupnya. Cepat lambat dia akan jatuh. Kan kita semua tahu cerita itu berakhir menyedihkan karena Saul bahkan Yonatan ikut terseret pula, mati di medan perang dengan mengenaskan, dengan kepala dipenggal. Semua yang Saul capai tidak sebanding dengan semua yang hilang di hidupnya. Kita tidak boleh main-main dengan urapan itu. Kita harus jaga. Kita diurap, yang harus kita cari tiap hari itu bukan urapan, tapi hadirat Tuhan. Itu yang harus kita cari. Saul ya, suatu hari, saya jelaskan kepada Anda. Dia itu suatu hari pergi kejar Daud sampai ke Ramah. Daud lari sampai ke Ramah, karena di Ramah mentornya atau bapak rohaninya Daud itu tinggal, namanya Nabi Samuel. Dan Saul nyusul, sampailah ke kota Ramah. Waktu sampai ke dekat rumah Samuel atau ke depan pintunya, maka urapan Samuel kena ke tubuhnya. Tahu ceritanya itu? Maka Saul rebah. Ketika rebah, Saul dikatakan firman Tuhan kepenuhan roh. Tapi ada sesuatu yang janggal dalam cerita itu, kok gak berani tanya selama ini. Apa yang janggal adalah Saul ketika kepenuhan roh, dia menelanjangi dirinya dan telanjang bulat alias tidak berbusana, kelihatan kemaluannya. Pertanyaannya, loh kok bisa? Kok urapan Tuhan membuat orang jadi telanjang? Sebelum saya menjawab ini, pernahkah kalian semua di sini anak-anak AUG yang udah lama, apalagi udah tahulah manifestasi. Ketika kita KNY, kuasa nama Yesus, atau ketika festival kuasa Allah contohnya, atau kita kebaktian biasa, tiba-tiba pengkhotbahnya berkata, Tuhan, urapanmu ada di sini, lalu ada orang teriak, wah! Orang yang nggak ngerti, perlu dijelaskan. Kadang-kadang kita yang di depan harus peka. Kalau di sini banyak orang yang belum kenal Tuhan, jangan sampai salah paham. Saya harus menjadi jubirnya Allah, juru bibirnya Allah. Juru bicara. Ini belum makan soalnya. Juru bibir, ngomong apa? Yang itu disensor nanti ya. Juru bicaranya Allah. Saya akan bicara begini. Saya akan bilang, Bapak Ibu Saudara, ini bukan Roh Kudus. Roh Kudus memang menghampiri orang itu, tapi dia ada sesuatu gak beres di dalamnya. Ini roh jahat yang teriak, gak tahan urapan. Ngerti maksudnya? Urapan itu, kepenuhan roh itu gak membuat Raja Saul telanjang. Tapi karena penerimanya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Penerimanya tidak siap, hatinya kotor. Penerimanya tangannya kotor, berlumuran darah. Menantu sendiri aja mau ditancapkan nyawanya pada sebuah tembok istananya. Dia nggak kuat. Tahukah Anda, kenapa ada orang yang kita doakan contohnya lalu rebah nggak terjadi apa-apa, padahal dia rebah saat itu? Karena ketika seseorang diurapi, ketika Anda kena urapan sebuah pelayanan atau seorang pelayan Tuhan, yang ada urapan Tuhan di dalam hidup dan pelayanannya, sebenarnya Anda punya kesempatan untuk meraih hadiratnya di dalam diri.
dalam diri pelayan Tuhan itu atau pelayanannya. Anda jangan puas sampai urapan, Anda harus tangkap hadirat Tuhan. Yosua ketika Musa selesai dari sebuah kemah pertemuan, kalau tiang api dan tiang awan itu datang menaungi bangsa Israel, semua keluar sujud di depan kemahnya ke arah tenda pertemuan. Musa berlama-lama di situ. Lalu yang lainnya mungkin udah capek bersujud, pulang kembali, masaklah, lakukan kegiatan sehari-hari, bekerja. Tapi hanya satu orang yang berada di dekat Musa. Dan ketika Musa meninggalkan tenda itu, dikatakan di perjanjian lama, Yosua abides. Yang lainnya hanya lihat mujizatnya Musa. Membelah Laut Merah, wah! Membuat air keluar dari batu, melihat segala macam tanda mujizat. Yosua haus lebih. Dia haus punya hubungan Musa yang sama seperti hubungan Musa dengan Tuhannya. Ketika contohnya saya tumpang tangan sama kalian di atas kepala, sebenarnya mas itu urapan yang terjadi, urapan saya membuka jalan untuk kalian menangkap Tuhan. Urapan saya membuka jalan untuk kalian sejak hari itu jangan berkata, aku didoakan sama si ini atau si itu, aku jatuh loh. No, Yosua tidak pergi keluar dan cerita-cerita gosip-gosip belaka. Dia tinggal dan dia bangun mesbah doanya di dekat tenda itu. Tak heran Musa membelah Laut Merah, Yosua membelah Sungai Yordan. Musa membawa keluar dari Mesir, Yosua membawa masuk ke Kanaan. Karena yang Yosua miliki dari Musa bukan urapannya, urapan hanya membuka pintu. Yosua menangkap hubungannya. Itu yang tidak dimiliki oleh Saul. Ketika Samuel urapannya kena ke dia, harusnya itu kesempatan untuk dia semakin dekat sama Tuhan. Kesempatan untuk dia semakin dikuduskan, semakin setia, semakin taat, semakin kenal dengan Tuhan, semakin disatukan dengan Roh-Nya. Tapi dia memberontak. Dia datang ke situ misinya jelas-jelas salah. Untuk membunuh menantunya yang gak salah. Untuk menghabisi nyawa pahlawan Israel yang juga diurapi seperti dia. Raja berikutnya, Raja Daud. Lain cerita sama Daud. Ketika Daud datang ke Samuel, dia kena urapannya. Tapi dia tangkap hubungannya. Tahu nggak apa yang terjadi waktu itu? Daud terjadi perkembangan pengurapan di Daud. Daud itu terima urapan itu dari Samuel. Tetapi berkembang di dirinya. Pada dirinya urapan itu berkembang biak luar biasa. Menjadi indah dan sempurna. Samuel adalah seorang hakim dan nabi. Satu-satunya seluruh hakim-hakim itu yang juga hakim, imam dan nabi itu cuma Samuel doang. Dia punya urapan itu 3 rangkap. 3 rangkap. Dia punya baju besi itu kayak Iron Man itu 3 lapis. Dia juga adalah seorang imam, dia bisa mempersembahkan korban. Samuel juga seorang hakim, dia memimpin perang. Dia seorang nabi yang berbicara, bersabda, menjadi juru bibirnya Tuhan. Juru bicara. Tapi sampai ke Daud, 3 rangkap pula. Sadarkah Anda? Daud itu satu-satunya raja yang bisa mempersembahkan korban di bait Allah. Maksudnya di tabernakel. Nggak boleh loh, raja lain di perjanjian lama pernah lakukan itu, ditegur sama imam langsung kusta. Karena Daud itu imam, turunan Samuel. Daud itu juga adalah nabi kayak Samuel. Daud itu nabi. Alkitab mengatakan perjanjian baru, rasul-rasul mengatakan bahwa Daud itu kenabian. Dia berbicara, bernubuat. Bahkan bernubuat tentang Mesias dari keturunannya. Dia nabi, tapi Daud menjadi raja. Bukan hakim.
seperti si Samuel. Di zamannya Samuel seorang pendoa syafaat. Dia berdoa guntur datang, dia berdoa terjadi gemuruh, semua orang ketakutan. Di zamannya Daud, dia menjadi penyembah. Samuel kena urapan bernubuat. Tak satu pun sejak dia kecil firman itu gugur ke tanah lewat mulutnya. Tanpa digenapi di bangsa Israel. Sampai ke Daud. Kalau urapan kena tubuh Samuel bernubuat, Samuel transferkan ke Daud. Urapan itu kena ke Daud, dia berapi-api untuk Tuhan. Menari-nari seperti itu. Luar biasa. Saya melihat itu. Ketika urapan kena ke Daud, dia nggak telanjang. Ketika urapan Samuel itu, urapan Tuhan kena ke Daud, dia nggak terus melihatkan kemaluannya. Malah dia memuliakan Allah. Ketika urapan itu sampai ke Daud, jadi sesuatu saudara. Mengapa? Karena fondasinya kuat. Daud sendiri punya hubungan dengan Tuhan. Daud sendiri punya hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak AOG, kalian harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Harus itu. Supaya ketika kalian kena urapan, diurapi lagi dan lagi. Urapan itu bisa berapa kali? Bisa, urapan itu bisa meningkat, bisa. Saya beritahu ya, Elisa itu banyak disalahgunakan cerita itu. Banyak orang berkata seperti ini, aku mau seperti seperti Elisa, mendapatkan 2 porsi. Jangan lupa loh, Elisa itu udah bangun hubungan lama loh sama Tuhannya dan sama mereka satu sama lain. Elia itu diikuti Elisa sejak dari Gilgal sampai ke Yeriko, battle Yeriko, sampai kemana. Sampai nabi-nabi di setiap kali mereka transit di sebuah kota, komentar, lu tahu nggak Tuhan lu atau guru lu itu akan diangkat suatu hari ke sorga. Sudah tahu, aku nggak mau cuman hanya cerita-cerita. I'm busy following, I'm busy building my relationship with my God and with my mentor. Saya lagi sibuk membangun hubunganku dengan Tuhanku dan dengan mentorku. Tahu nggak dari Gilgal semua itu nggak ada kereta cepat. Seperti itu yang kereta yang ada di Jepang, bullet kereta peluru cepat. Dulu itu Gilgal, jalan Yeriko, jalan semua battle Yeriko sampai ke sungai Yordan, seberangi lagi itu butuh tahunan kali. Elisa itu bangun hubungan dulu. Ketika dia bangun hubungan, ketemu urapan. Ketika waktunya dia mendapat rewardnya, upahnya, dia buka mulut. Mengejutkan Elia karena permintaannya. Iman dari iman yang lebih besar. Dia berkata minta 2 porsi pengurapan itu. Dia gak lancang. Mengejutkan, mencengangkan. Karena permintaannya gak biasa-biasa. Ini orang punya appetite atau punya selera makan dalam kerajaan Tuhan itu besar porsinya. Amazing. Banyak orang gak mengerti itu. Mereka hanya tekankan jubah Elia jatuh. Jangan lupakan perjalanannya. Jangan lupain itu. Urapan itu bisa meningkat. Berapa kali rasul-rasul itu diurapi? Berapa kali gereja mula-mula diurapi? Yang pertama Pentakosta 3.000 orang terima Tuhan. Tapi ingat gak? Mereka diurapi lagi. Pada waktu mereka berdoa dipenuhi Roh Kudus lagi. Bukan lagi mereka menerima bahasa roh kembali. Mereka bahasa rohnya tetap dari Pentakosta berapa tahun yang lalu atau bulan yang lalu itu. Tetapi ketika mereka digoncang tempat mereka dengan berani mereka memberitakan firman, muncul karunia-karunia baru. Tahu nggak? Ketika mereka diurapi kedua kalinya itu 5.000 orang lagi terima Tuhan. Lalu mereka kemana-mana terjadi karunia nubuatan, 9 karunia Roh Kudus, karunia berkata dengan hikmat, karunia ketika mereka meeting di Kisah Rasul 15, kata-kata hikmat bermunculan, karunia bernubuat, Agabus muncul, karunia mengadakan mujizat, Anania Safira, karunia menyembuhkan, wah bajak banyaknya. Wow! You'll be anointed again and again and again. And you'll never fail to be productive in your anointing, in God's anointing. Kalian akan diurapi lagi dan lagi dan kalian akan gagal untuk produktif dalam urapan itu. Kalau kalian komitmennya bukan cari urapan, tapi bangun hubungan. Sekarang coba saya jelaskan tentang hadirat Allah yang saya kenal ini. Jadi gini loh, saya habis dipakai Tuhan ya kayak tadi malam gitu, kemarin. Di sini anak-anak kecil nih, urapan Tuhan tuh begitu besar sampai membuka hati mereka. Wow, banyak orang mendapatkan kesempatan baru, punya hubungan baru dengan Tuhan. Anak-anak kecil tuh lari ke sini loh. Dari puji-pujian udah kerasa kemarin itu 4.000 orang hadir, lebih.
Wah, lompat-lompat gak kalah sama AOG, gak kalah. Lalu ada yang naik ke sini, anak-anak kecil itu naik ke sini, naik sendiri, spontan naik. Tahu mereka lakukan apa? Kalau bukan urapan gak mungkin bisa. Mengakui dosa mereka di depan umum. Di sini, satu-satu. Aku suka omong kotor. Anak kecil bahasanya simple, sederhana. Aku gak mau itu lagi, aku tinggalkan. Bum, di jamaah Tuhan langsung rebah. Saya gak pegang mereka. Satu-satu setelah mengaku, ketemu Tuhan Yesus, untungnya kembali. That's the anointing. Setelah pengalaman gitu, saya nggak hiraukan seolah-olah itu terjadi. Itu terjadinya adalah urapan Tuhan. It was God's ability, not mine. Semua itu adalah kemampuan Tuhan, bukan kemampuan saya. Bukan. Tugas saya hanyalah setiap hari mencari hadirat-Nya dengan segar. Setiap hari saya datang ke hadirat-Nya. Udah itu aja. Tanpa kau sadari, saudara-saudara, tiap hari kau masuk ke hadirat-Nya, mencari hadirat-Nya, urapanmu akan meningkat sendiri sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan manusia dan sesuai dengan kesempatan yang Allah beri di depanmu. Tiba-tiba muncul pengetahuan-pengetahuan. Urapan itu juga mempengaruhi apa? Membuat kita punya pengetahuan dan pewahyuan Roh Kudus. Sehingga kita itu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang Allah dan kita bisa mengetahui sebagian dari kemahatauan Allah. Bukan berarti tentang hikmat marifat atau di sini ada satu orang, nomor teleponnya sekian, dia sedang mau bunuh diri, atau di sini ada satu orang, ya namanya Wati, papa mamanya mau cerai, umur 16 tahun. Itu memang luar biasa. Itu bagian daripada demonstratif, mendemonstrasikan salah sebagian kemahatauan Allah. Tapi saya bicara tentang mata kita ini bisa diurapi di kehidupan ini. Kita bisa lebih pinter dari penilaian dunia. Dari profesor-profesor kita bisa memiliki perspektif sehingga orang-orang tua berkata, kamu nih masih muda, kok bisa sematang itu? Kok bisa mikir begitu? Itu gak masuk akal, itu urapan. Tapi sekalipun kalian punya seluruh hikmat di seluruh dunia, tidak boleh menjadi pengganti mencari hadirat Allah. Salah satu orang yang disebut orang paling berhikmat sepanjang sejarah, jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Namanya Salomo. Dia orang yang paling bijaksana, tak ada sebelumnya, tak ada sesudahnya. Kadang-kadang orang tanya sama saya, Salomo itu begitu bijaksana kok bisa jatuh dalam dosa ya? Gampang. Kalau kita itu gak masuk hadirat Tuhan dengan rajin cari hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, daging kita akan bangkit. Ada satu waktu ketika kita itu dagingnya itu tunduk, dagingnya itu mati, diserahkan di bawah kaki Yesus segala hak-hak kita. Maka pengurapan itu menjadi sangat maksimal. Kita bisa nurut dengan Roh Kudus. Karena kita alami nurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Barang siapa hidup dalam daging memberontak pada Allah. Barang siapa hidup dalam daging tidak bisa melakukan kehendak Allah. Tapi siapa yang hidup oleh Roh mematikan perbuatan dagingnya. Jadi Salomo itu dipakai Tuhan satu waktu, tapi ketika suatu hari dagingnya mungkin dia mulai malas berdoa. Atau kalau berdoa, sudah ada gray area. Kalau dia berdoa sudah enggak berserah. Apa yang terjadi? Sudah enggak bisa berkata seperti Maria, terjadilah padaku sesuai seturut kehendakmu. Itu satu orang perawan, mau disuruh lahir, mau suruh hamil bunting tanpa pria. Itu tidak bisa diterima. Itu dia kalau menerima kehendak Allah, itu gila. Dia bisa dirajam, bukan hanya dia, seluruh keluarganya. Hukum dulu itu lebih tipe Suriah. Bukan hukum seperti hari ini. Ngeri. Risiko bagi perawan umur 16 tahun ini bahaya sekali si Mary. Tapi mungkin Salomo udah gak bisa bicara seperti Maria. Terjadilah kepadaku sesuai kehendakku. Sekarang apa mauku? Yang penting aku. Mulai berubah tuh. Yang bertahta bukan lagi Yesus, tapi dirinya. Mulai bertahta dirinya. Dia gak kerasa, itu terjadinya gak overnight loh, semalam. Itu biasanya erosi hari per hari, bulan per bulan. Itu gak kerasa. Itulah sebabnya cari Tuhan gak bisa sebulan sekali. Lalu di get no gitu, kalau orang makan sakit mah, gitu. Gak makan berapa hari lalu sikat all you can eat. Sampai restorannya tutup, gara-gara anak-anak OG. Buffet. Gak bisa.
Cari Tuhan itu harus hari per hari. Karena erosi itu juga gak kerasa, hari per hari pula mundurnya. Nah Salomo mungkin udah mulai nggak doa. Nah dia itu di dalam otaknya, pikirannya, di luarnya, dia itu tahu apa kehendak Allah. Tapi dia tidak bisa lagi mampu untuk menuruti itu. Dia itu seperti orang yang sudah berada di luar gelembung Allah. Dia tahu dalam situasi seperti ini, aku harus seperti apa? Harusnya gimana yang memuliakan Allah? Gimana yang menyenangkan Tuhan? Dan dia bahkan bisa merasakan ada janji kemenangan. Namun demikian dia tidak lagi sanggup. Dagingnya memberontak dan dia jadi tawanan. Dia diseret aja dan dia melakukan itu, semua itu. Karena dia kalah sama dagingnya. Sekalipun hikmatnya sedunia. Ini orang gak perlu diajak bicara. Dia tahu semua rumusnya. Ini gila Salomo ini gak pernah. Sekolahnya cuma satu macam, sekolah anak raja. Tapi dia bisa agrikultur. Dia bisa interior. Dia bisa kimia. Dia bisa fisika. Dia tahu gimana naruh bangunan itu, insinyur. Dia tahu tentang hewan-hewanan. Dia punya kebun binatang yang paling luar biasa. Bisnis, perang, teknologi perang. Ini orang paling komplit sebagai manusia. Pernah saya tahu kalau saya baca di Alkitab, tidak ada orang seperti ini. Namun dia menjadi tawanan dagingnya. Ikut. Dia tahu itu salah. Dia tahu ini bukan kehendak Allah. Ikut. Disinilah kalau ada orang tanya sama saya, kenapa Salomo kok bisa begitu? Karena sekalipun dia pernah punya semua hikmat itu, kalau dia tidak diligent, rajin cari Tuhan tiap hari, bukan saja pada waktu pentahbisan bait suci, dia akan jatuh. Surat Paulus yang terakhir mengenaskan kitab pengkhotbah sia-sia, semua sia-sia. Bahkan cinta mula-mulanya pun cinta sejatinya gadis Sunem, Kidung Agung. Akhirnya orang ini, saya yakin dari ini saya tafsirkan. Dia kehilangan gadis Sunem itu di akhir hidupnya 1000 istri, 700 gundik, 300 istri itu, 700 simpanan. Dia cari dari haremnya si gadis Sunem. Mungkin sudah kanker karena kepahitan dan meninggal dunia. Dia berkata semuanya sia-sia. Ada waktu, pakailah waktumu untuk bersama dengan orang yang kau cintai. Sebab hidup seperti uap saja. Itu kata-katanya Salomo. Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, jangan terpukau bagaimana Allah memakaimu kemarin atau hari ini. Besok pagi kau bangun, saat teduh lagi. Dan waktu saat teduh, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan itu, saya sebut ada 3 dimensinya. Tulis baik-baik. 1, kematian daging. Kematian daging. Ini hadirat Tuhan itu. Harga sebuah urapan apa? Yaitu kematian daging. The death to the flesh. Kematian daging saya ceritain aja ya, saya kasih kesaksian aja ya. Waktu-waktu saya kuliah, boleh? Saya ini dibentuk Tuhan, saya ini bukan lulusan teologi, saya ini lulusan sekolah Roh Kudus. Dan sampai sekarang belum lulus, by the way. Hari pertama, saya terpanggil, ini bagi orang yang terpanggil jadi pendeta, kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, Anda akan punya bidang medannya sendiri. Anda akan punya medannya sendiri dari Tuhan. Sebab setiap orang itu dagingnya beda. Kecenderungannya lain-lain. Yang sana suka rawon, situ suka pecel. Sih, berbeda kan? Bahkan selera makannya. Kecenderungan dosa juga lain-lain nih. Bagi orang tertentu, ngapain lu kecanduan sama rokok? Gua ngisep baunya aja gak tahan, udah muntah-muntah. Nah, mungkin orang yang sama berkata, ngapain lu kecanduan games? Gua lebih suka ngerokok sama teman-teman gua. Setiap orang itu lain-lain. Oke? Nah, tapi kematian daging tetap adalah kematian daging. Saya jelaskan kepada kalian, saya itu sekolah Alkitab, lulus, kenal Tuhan, kalian sudah tahu cerita pertobatan saya, nggak usah saya ulang. Saya terima Yesus, lalu habis itu saya langsung terima Yesus, langsung saya enroll masuk cari sekolah seminari atau sekolah teologi, karena saya mau jadi pendeta. Hari pertama saya setir mobil saya, sekolah saya itu sekolah saya itu cukup di luar kota. Jadi setiap hari itu saya jalan tuh jam-jaman di jalan. Waktu saya hampir sampai
hati ini bergairah, excited sekali, sudah masuk ke exit 87. Saya mau belok, saya mendengar suara iblis secara audible. Gak pernah saya alami itu di dalam mobil saya ketika ada sebuah mobil mewah lewat dan dia berkata, tinggalkan niatmu masuk ke sekolah untuk jadi pendeta, untuk menjadi pekabar Injil. Aku kasih apa yang kamu mau. Termasuk itu, saya lewat satu mobil yang mahal dan itu kebetulan mobil sukaan saya. Saya gak pernah kepingin, tapi tiba-tiba daging saya bangkit dan berkata, terima tawaran itu. Saya berkata, dalam nama Yesus, setan, keluar dari mobilku. Dan jangan kembali ke hidupku. Menang. Wah, saya sampai di sekolah itu senang sekali Tuhan. Haleluya. Sebelum Yesus ke Galilea dalam kuasa roh, dalam urapan. Karena Yesus menanggalkan keilahiannya, berarti itu urapan Roh Kudus sama yang kita bisa punya dan miliki hari ini. Yesus dicobai di padang gurun. Saya membuat sebuah keputusan, saya masih bisa balik. Kalau saya menyesal sekarang, saya bisa cari sekolah yang lain karena saya masih ada beasiswa. Tapi saya berkata tidak. Apa yang terjadi? Sudah lewat tahun 92. Tahun 94 saya mengalami sesuatu yang unik sekali. Kadang-kadang mematikan daging itu dalam perkara-perkara kecil. Jangan berkata mematikan daging yang besar. Tuhan, maju ke depan. Aku mau jadi martir mati untukmu. Menunggu pacaran aja gak bisa. Gak tentu, matikan daging itu di perkara sederhana. Tahun 94, saya bangunnya kesiangan karena itu lagi kesiangan ya, dingin di Kanada. Saya bangun, udah telat. Saya harus nyetir, ngebut, macet lagi, rush hour atau waktu-waktu yang paling sibuk di jalanan, paling banyak mobilnya. Orang pergi kerja semuanya, apalagi yang keluar kota. Aduh Tuhan, gimana? Sedangkan hari ini guru akan mengajarkan subjek favoritku, Roh Kudus. Iya, saya rasa kalau demi Roh Kudus ngebut sedikit pasti dia mengerti lah ya. Saya nggak mau kehilangan topik ini. Saya ngebut 160 km per jam naik Honda Accord. Karena tahu kalau Honda tidak bisa dibuat ngebut seperti itu. Kalau menurut saya, itu bisa goyang setirnya. Kalau saya naik mobil yang lain, mobilnya barat, tentunya bisa. Dan saya pepet orang di depan saya. Padahal dia udah cepat. Lu minggir, lu kura-kura. Dapat penglihatan dengan mata terbuka. Saya setir, saya melihat dalam penglihatan saya 3 mobil di stop polisi. Ditilang alias didenda. Waktu itu sebelum dapat penglihatan itu, Roh Kudus bilang sama saya, Philip, lihat road sign, lihat rambu. 90 km per jam, kamu jalan berapa? 160. Dan bagaimana kamu bisa setia dalam hal yang lain? Matikan dagingmu sekarang, belajarlah taat. Sebelum sama Tuhan, taat dulu sama pemerintah. Tapi Tuhan, ini demi Roh Kudus. Topiknya Roh Kudus loh Tuhan. Singkat cerita, 3 mobil dipepet sungguhan sama polisi. Saya dapat denda 3 poin. 1 poin $200. Poin saya yang satu adalah ngebut, poin 2 membahayakan pengemudi di depan. Saya dapat 3 poin. Saya minta sama polisinya, Pak polisi tolonglah Pak, saya ini, tolong Pak kali ini aja dilepaskan. Tidak bisa, Anda membahayakan. Jadi pada ulang tahun saya berikutnya, saya harus bayar $600. Zaman itu gede banget, $600 Kanada. Singkat cerita, saya pergi ke sekolah, sudah bete. Dan saya tidak boleh telat lagi kali ini, karena saya di sekolah ini strict sekali. Saya sekali telat, sekali nggak masuk, udah dianggap gagal mata pelajaran itu. Jadi saya nggak boleh ngulang. Saya sampai memang strict sekali di sana, saya masuk ke kelas, udah telat diliatin sama orang-orang bule nggak suka orang telat. Liatin semuanya ngapain nih. Saya duduk, udah bete, galau, nggak karuan. Setelah selesai, saya datang ke guru saya nggak sampai selesai, saya nggak tahan di kelas itu. Mau denger ngomong apa juga nggak bisa. Saya beritahu sama guru saya demi supaya saya nggak ngulang kelas. Pak guru, kreatif sekali. Bohong kecil apa salah ya kan? Namanya white lie atau dosa putih, dusta putih. Saya bilang, Pak guru, Profesor, maafkan saya terlambat karena saya dapat kabar engkong saya meninggal. Padahal enggak.
Saya kira satu-satunya pamungkas membuat dia memberikan kepada saya belas kasihan adalah kalau ada yang meninggal. Kalau dia mau gagalkan mata pelajaran, dia pasti keterlaluan, dikecam oleh seluruh dunia. Orang ada kematian kok, kamu tidak mau pengertian, ya kan gitu. Saya tingkatkan dosisnya, dosis nuklir. Lalu dia berkata, oh I'm really sorry Philip, I'm really sorry. Dia bilang, bela sungkawa, nggak apa-apa, saya tidak hitung tadi telat ya, silahkan Anda pulang. Saya pulang. Waktu saya pulang, tengah jalan, udah setengah jam sampai dekat rumah, Roh Kudus bilang sama saya, kembali ke sekolah. You have just lied, kamu berbohong. Tapi Tuhan, kembali. Aduh, saya harus kembali, itu mati daging rasanya seperti diiris-iris, karena sudah kena $600 itu susah. Saya kembali ke sekolah, datang cari guru itu, sudah di kelas lain, saya tunggu sampai dia selesai kelasnya. Saya ngomong sama dia, ngaku itu kayak muka dipenuhi kotoran. I'm sorry saya telatnya karena saya bukan engkong, saya nggak mati, saya bilang sama dia. Dia bilang sama saya kecewa sama kamu. Kamu orang yang punya potensi, saya lihat kamu bisa jadi hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi kamu berbohong sama saya. Guru saya marah, ini guru paling sabar satu kampus. I'm really disappointed in you. Dia bilang, terus oke. What can I do to make it up? Dia bilang, nothing, please leave. Saya bilang, Tuhan, lihat Tuhan, andai kata saya dustakan lebih dibelas kasihani. Tapi Tuhan berkata, kamu melakukan yang benar. Sakit. Keesokan harinya saya dapat telepon, engkong saya meninggal. Tahun 94 itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Dan sejak hari itu saya kapok. Bohong kecil pun saya takut sama Tuhan. Sejak hari itu. Saya beritahu pada kalian. Tapi ketika saya lulus itu, Tuhan hibur saya. By the way, singkat cerita, akhirnya guru saya tidak membuat mata pelajaran itu gagal. Dia berkata, ya sudah, saya tetap bagaimanapun juga mengagumi keberanianmu untuk kembali mengakui semua itu. Saya izinkan kamu untuk lulus. Puji Tuhan. Lalu setelah itu, Tuhan memberi saya penghiburan. Keesokan harinya, atau pokoknya dalam hari-hari itu, saya pergi keluar. Waktu saya berdoa, Tuhan jangan marah ya atas kesalahan yang saya buat kemarin itu. Terus Tuhan bilang sama saya, kepadamu aku akan memberikan kuasa untuk menginjak kalajengking. Ketika Tuhan bilang begitu, saya di rumah mau berangkat sekolah lagi. Di kaki saya di bawahnya ada kalajengking, tak sengaja terinjak sepatu saya. Ini penghiburan Tuhan. Oh, untungnya mati, kalau nggak gitu dia gigit kita bisa mati. Kalajengking yang beneran, yang kayak begitu. Bukan yang kita lihat yang kecil-kecil itu. Lalu saya gemetar, apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan bilang, kalau kamu setia perkara sederhana, aku akan memberimu perkara-perkara yang besar. Saya pergi berangkat lagi. Waktu hampir setengah jalan, tiba-tiba ada ayat berkata, seperti Raja Wali, kamu akan berjalan, diperbaharui, kau berjalan tidak akan letih lesu. Terus tiba-tiba ada suara berkata, lihatlah di atasmu. Saya sambil nyetir lihat, ada Raja Wali terbang rendah. Nggak mungkin, American Eagle, bald eagle. Eagle yang, elang Amerika itu yang besar-besar, tidak mungkin terbang rendah, selalu terbang tinggi. Itu mobil saya. Terbangnya itu, dia terbangnya begitu rendah dan ngikuti mobil saya. Ini bukan penglihatan, ini elang beneran. Gini, sampai saya exit 87. Lalu dia begini. Saya gemetar dan berkata, ya Tuhan, ternyata Engkau menghendaki untuk aku taat mutlak. Dan ketika aku taat mutlak, Engkau berkenan. Ini gak perlu, tapi Engkau berikan kepadaku. Mengapa begitu? Karena Engkau ingin memberitahu kepadaku betapa pentingnya ketaatan itu. Saya mau beritahu sama kalian, miliki pengalaman dengan Tuhan. Hadirat Tuhan bukan hanya di saat teduh, tapi jaga hati senantiasa dalam segala kewaspadaan. Sebab dari sana kalajengking akan kamu injak. Dari sana kamu akan mengalahkan ular. Amin. Yang pertama, kematian daging. Yang kedua, mirip, namanya penyerahan hak. Tulis baik-baik, penyerahan hak. Penyerahan hak pribadi. Nah, sebenarnya cinta kepada Tuhan itu dapat ditolak ukur bukan dari sesuatu yang harus kayak mati daging kan harus. Berbohong nggak boleh, berdusta salah. Jelas kan? Nah, cinta sama Tuhan itu justru di area abu-abu untuk kita buktikan. Hitam putih udah jelas. Kalau kita taat ya sudah seharusnya. Sama dengan anak kecil berkata, kita pernah waktu kecil ngomong sama mama, kenapa aku harus sekolah? Loh, sekolah kalau pinter, lulus kamu sendiri kan yang untung masa papa mama. Itu mutlak. Yang pertama itu kematian daging itu mutlak, salah dan benar. Yang kedua ini penyerahan hak.
Ini loh yang disebut segala sesuatu itu dihalalkan. Segala sesuatu memang boleh, tapi nggak semuanya berguna. Disinilah Allah akan berbicara kepada kita. Disinilah di area ini kita apakah bisa taat di mil kedua. Kematian daging udah jangan dibicarakan, tak perlu diperdebatkan. Rumusnya udah jelas. Penyerahan hak itu ya nggak mudah. Contohnya, kalian udah ngampuni orang yang pernah gosip kalian. Tapi sekarang kalian duduk di AOG, lihat dia sendirian di situ, semua dikasih kotak roti, katakan, andai kata begitu. Kalian lihat dia belum dapat di area abu-abu itu loh. Sedangkan kalian lihat, kalian tahu tuh Roh Kudus yang tinggal di dalammu, mengarahkan bola matamu bisa kelihatan dari kerumunan orang banyak, dia sendirian di situ. Kamu bangun nggak? Ambil kotak itu dan berkata, nih kamu belum dapat. Kalau kalian nggak lakukan itu nggak salah kok di depan Tuhan. Itu nggak kedagingan kok. Cuman kalian mau lakukan itu enggak demi Tuhan? Mau enggak? Ini yang disebut dengan bukan tidak menampar pipi lawanmu ketika dia menampar pipimu, tapi memberi pipi kirimu. Saya belajar untuk mengerti bahwa cinta kepada Roh Kudus itu kelihatan dari komitmen-komitmen kita yang tidak berkenaan dengan benar dan salah. Tapi komitmen untuk melangkah lebih. Orang minta bajumu, kamu kasih jaketmu. Kalau kamu bisa aja kita berpikir orang itu duduk sendiri, ya udah biarin. Toh aku udah gak benci sama dia, toh aku udah ampuni. Tapi kalian juga bisa berpikir begini loh. Gak ada orang yang kasih makan, nanti kan cepat lambat panitia kasih. Tapi there goes your opportunity, disitulah kesempatanmu to do something in Jesus' name. Saya belajar penyerahan hak waktu saya pelayanan di Ungaran. Saya ditaruh di sana, di Ungaran, pertama kali karena keharusan, karena internship atau kerja lapangan waktu saya kuliah. Tapi berikutnya ketika saya pergi ke sana, udah bukan keharusan. Saya masih ingat waktu saya pergi ke Ungaran, di Jawa Tengah. Saya pergi di sana, saya nggak kerasan. Saya tinggal di tempatnya orang-orang sekolah Alkitab, siswa-siswa teologi yang notabene kalau weekend, akhir pekan mereka semua ke desa-desa kerja praktek. Saya sendirian di sebuah tempat yang ranjang ada tingginya. Gatel semua badan saya. Nyamuknya saya yang pasangi sawang itu, udah ada dinding, hanya partisi, ada lubangnya, tanahnya aspal, bukan tekel, apalagi karpet. Dan tiap hari saya kalau sudah masa-masa maghrib itu paling sedih, karena suasana mulai redup kan, mulai mau masuk kepada matahari terbenam, dan lampu-lampu di situ, lampu-lampu yang betul-betul mempengaruhi mood saya. Kenapa? Itu lampu-lampu dop-dop yang murahan, yang nyalanya pun tanggung, hidup tak mau mati juga tidak. Warna kuning-kuning putih-putih redup-redup semuanya, aduh, dan saya hanya ditinggalkan di sana dengan Pak Lukas. Pak Lukas yang sapu-sapu itu, dan yang kalau saya ajak ngomong, dia nggak pernah mau ngomongin apa-apa. Saya tanya apapun, jawabannya selalu iya dan enggak. Saya tanya Pak Lukas umur berapa? Iya. Pak Lukas sudah makan? Sudah. Pak Lukas sudah punya keluarga? Sudah. Pak Lukas berapa anaknya? Enggak. Bosen saya masuk ke kamar mandi juga nggak bisa. Saya jijik waktu itu, di mana-mana kodok sedang berkembang biak. Sedang kawin semuanya. Uget-uget di airnya. Saya mau jalan-jalan, saya kira kapan lagi nih? Saya dari Kanada jauh-jauh di sini. Saya mau keluar dari gereja, nggak kenal siapa-siapa. Di luar langsung pasar, lalu di sana tuh jalan saja. Kota Ungaran itu cuma satu jalan doang. Cuman di dalamnya ternyata kampung-kampung banyak. Saya nggak kenal siapa-siapa di kampung. Kebudayaannya asing bagi saya. Saya berkata, Tuhan, aku nggak tahan. Aku nggak tahan. Saya langsung lari. Saya masuk ambil di koper saya tiket pesawat saya. Yang sebenarnya terbuka untuk berapa bulan. Saya mau langsung telepon untuk booking besok. Ketika saya pegang suara audible, Tuhan bilang sama saya seperti ini, barang siapa membajak dan menoleh ke belakang tidak layak bagiku. Kaget saya. Saya lihat Pak Lukas yang ngomong kali, tapi Pak Lukas gini. Kalau Pak Lukas nggak akan ngomongnya gitu. Ya, enggak, ya. Tapi ini Tuhan bicara, nggak ada orang. Kecuali setan, masa setan kan ngomong sesuatu seperti itu? Saya kaget. Saya berlutut di depan Tuhan, lalu Tuhan ajarin saya, kamu boleh pulang. Nggak salah.
Tapi kalau kamu tinggal di sini, karena kamu tahu ini kehendakku untuk membentukmu, lebih mulia. Lalu saya berkata, Tuhan kuatkan aku gak kerasan di sini. Gak kerasan rasanya, kayak mau mati itu rasanya. Saya lihat tembok itu, saya teriak karena saya gak mau menakut-nakuti Pak Lukas. Saya gak tahu dia jantungan atau enggak. Jadi kalau di depan tembok itu, saya jeritnya gini. Gak ada suaranya, gak tahan gua. Mau pulang. Mendingan di Surabaya, saya suka makan-makan soto lah, apalah kuliner, nonton kayak temanku banyak di situ, siapa kawanku. Tapi Tuhan bilang, aku mau kamu di situ. Dan Tuhan tentunya tidak salah. Itulah permulaan kebangunan rohani saya di Indonesia, di situ itu. Semua cerita saya, kalau kalian pernah baca Before 30 biografi, saya tahu. Banyak hamba-hamba Tuhan lahir di generasi kita, di dalam kegerakan kita juga dari pelayanan saya di situ. Tapi waktu pertama-tama Tuhan berkata sama saya, kamu mau pulang gak apa-apa, boleh aja, halal. Tapi kalau kamu tinggal lebih mulia. Nah Tuhan bicara sama saya seperti ini, Philip, ketika engkau menjadi hambaku, serahkan hak pribadimu kepada Tuhanmu. Kamu tidak lagi punya status kecuali apa kataku. Kamu tidak punya lagi identitas pribadi kecuali dalam hadiratku. Aku yang bertata, kamu yang di bawah. Kamu tinggal berkata, terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Saya berlutut dan berkata, saya ambil tiket itu. Ini yang saya lakukan, jangan tiru di rumah. Saya sobek. Tiket satu-satunya yang diberikan papa saya belum berpenghasilan, itu saya masih kuliah. Saya nggak tahu nanti saya besoknya pulangnya itu naik travel. Saya buang. Cashless. Kenapa salah satu membuat saya pergi? Uang saya dicolong sama salah satu sekolah teologi itu. Salah satu siswa di situ. Yang seorang pembunuh yang membunuh iparnya. Uang gua juga udah tipis diambil semua. Untungnya dia tuh masih berbelas kasihan, mungkin masih siswa sekolah Alkitab. Masih disisain 50.000. Gak pernah di hidup saya mau makan roti 200 rupiah zaman itu. Mikir 2 kali, 7 kali. Gak pernah di hidup gue. Tuhan bilang sama saya, serahkan hakmu. Saya bilang, Tuhan, papaku mampu. Kamu sekarang anakku. Kamu panggil dia papa, karena memang papa di dunia. Aku yang berhak atasmu, aku adalah bapamu di surga. Tapi Tuhan, ini bukan rumahku. Di mana rumahmu? Ya, Yesus berkata, bukankah aku tinggal di rumah Bapakku? Padahal dia punya rumah, Yusuf dan Maria. Di Nazaret, saudara. Itu di Yerusalem. Di mana aku mau kau berada, di situ rumahmu bersama dengan aku. Dalam kesulitan sekalipun. Saya berkata, tapi Tuhan, aku ditinggal di Kanada. Tidak, kau tinggal di hadirat Allah. Di Kanada, Indonesia, atau dimanapun juga. Jangan lari dari aku. Hai Yunus. Saya berlutut, saya masih ingat. Saya bersyukur pada Tuhan. Lalu saya beranikan diri, salib saya terbesar. Bawa cintung, apa tuh? Apa? Yang buat mandi itu loh. Centong ya. Ya wis, gitulah. Odol dan sabun saya masuk ke kamar mandi dan berkata, Tuhan beriku kekuatan. Saya usiri kodok-kodok, pergi kamu, jangan kawin di sini. Cari hotel situ. Saya ambil kumuran saya pertama itu bersejarah. Saya ambil uget-uget semua. Saya berkata, haleluya Tuhan untuk gizi ini. Keluar kamu, kumuntahkan suam-suam kuku. And here I am today. God brought me to the nations. Tuhan bawa saya kepada bangsa-bangsa. Semua bangkit berdiri. Yang terakhir, semua berdiri. Kematian daging, katakan kematian daging. Penyerahan hak. Ketiga, kedekatan dengan Allah. Katakan kedekatan dengan Allah. Ini dia yang Tuhan, inilah harga sebuah pengurapan. Kematian daging. Penyerahan hak. Dan kedekatan dengan Allah. Ingat, bahwa meluangkan waktu dengan Tuhan harus menjadi prioritas setiap orang Kristen. Setiap harinya mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Menyatu dengan Tuhan.
tidak ada yang memisahkan. Harusnya kita mampu berkata, Tuhan, kalau hal ini mendukakan Roh-Mu, aku singkirkan. Kalau hal ini menghalangi antara Engkau dan aku tidak mau. Ya Tuhan, aku ingin bersatu dengan Roh-Mu. Tak ada yang bisa memisahkan. Saya mau beritahu, ada orang ngomong gini sama saya, buktinya Samson tak punya hubungan gimana sama Tuhan. Mengapa dia kok bisa luar biasa urapannya? Lupakah kalian? Akhir hidupnya matanya dicungkil. Lupakah kalian bagaimana dia mati dengan semua batu-batu itu di pundak dan kepalanya, mengeretakkan tengkorak kepalanya. Walk in the anointing. You can walk for a while without building your relationship with Christ. Berjalan dalam urapan tanpa membangun hubungan dengan Allah. Urapanmu akan countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom, jatuh. Tapi berjalanlah dengan hadirat Allah. Urapan itu akan mengejarmu. I don't claim I have the anointing. Saya tidak mengklaim saya punya urapan itu. Tugas saya tiap hari hanyalah mati daging, serahkan hak, dan mendekat sama Tuhan. Yakobus katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa yang mendua hati. Itu saja. Saya minta ini, tanamkan 3 poin tentang hadirat Allah, hadirat Tuhan ini. Dan lakukan. Anak-anak oke, kalian akan semakin dipakai oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Maafkan saya untuk kunci yang salah, kasih kunci yang benar sekarang. Mari kita sekali lagi siapkan hati kita kepada Tuhan. Letakkan tangan Anda di dada Anda seperti ini. Kasih saya kunci yang berlawanan. Ini kunci apa? Lebih tinggi lagi. Katakan kanan kirinya, sabar. Katakan kanan kirinya, sabar, masih cari kunci. Ya, come on, let's sing this song. Di hadirat-Mu aku bebas. Katakan, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Mu. Sekali lagi, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Sekali lagi, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan
Tetap letakkan tangan di dadamu. Kita akan nyanyikan lagu ini lagi. Tapi saya minta Anda untuk berdiam diri terlebih dahulu. Minta Tuhan mengoreksi hati. Adakah sesuatu yang selama ini mengganjal hubunganmu dengan Kristus, baik itu hubunganmu dengan sesamamu atau dengan dirimu sendiri? Ketika saya nyanyikan lagu ini, hearts will crack. Hati akan retak. Ketika saya menyanyikan lagu ini, ada sebuah pengurapan yang baru akan mengalir seperti sungai dari satu orang kepada orang yang lain. Terbukalah sebuah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Hai anak-anak muda, terbuka sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang kau kenal dalam nama Yesus itu. Roh Kudus bekerjalah di hadirat-Mu. Aku puas di hadirat-Mu. Aku bebas di hadirat-Mu. Ada terang kehidupan-Mu, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari kita akan nyanyikan ini bersama. Tapi sebelumnya saya mau minta kepada setiap orang di ruangan ini, hari ini yang berkata ada sesuatu di hatiku yang harus kubereskan dengan Tuhanku. Ada sesuatu dan aku tahu kok itu apa. Sekarang waktunya kekuatan Tuhan akan masuk di dalam dirimu dan membuatmu mampu untuk melepaskan itu, membuatmu mampu untuk bisa bangkit, membuatmu mampu untuk bisa menuruti kehendak-Nya. Kalau itu ada orang-orang seperti itu, di tempat duduk aja, angkat tangannya tinggi-tinggi, rendahkan hati. Oh haleluya, nyanyikan sama-sama. Di hadirat-Mu aku puas. Tetap diangkat tangannya biar Tuhan melawan. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku.
dalam hadirat Tuhan selalu ada ruang untuk orang baru. Selalu ada panggilan bagi mereka yang ingin berdamai dengannya. Jikalau di sini di ruangan ini ada orang-orang yang belum pernah, sekali lagi dicatat, mungkin tidak banyak, gak semua, gak kerudukan, banyak orang tentunya. Hanya mereka yang belum pernah official secara resmi menerima Yesus atau menaikkan sebuah doa untuk mengundang Dia ke dalam hati, baik Anda Kristen atau bukan. Kalau Anda belum pernah, Anda bisa maju ke depan, bawa barang pribadimu, jangan hilang. Kalau itu Anda belum pernah secara resmi menerima Tuhan, mungkin dari kecil ke gereja sekalipun, kalau Anda tidak pernah mengundang Dia, saya ajak Anda berdoa bersama dengan saya. Doa ini akan penuh dengan hadirat Allah. Terima kasih ya Tuhan. Silakan maju ke depan kalau itu adalah Anda. Haleluya, haleluya. Mari, kalau ada jangan malu. Kasih tepuk tangan untuk mereka yang maju. Maju ke sini, gak usah takut. Ini adalah perkara yang mulia, jangan berhenti beri mereka tepuk tangan. Look at that. Look at that. You are God's beloved. Tuhan mengasihimu. Gak apa-apa, jangan malu, maju sedikit ke depan sini. Ayo ulurkan tangan kita ke depan. Hei, lihat saya sebentar boleh? Tuhan sayang sama kalian. Maukah kalian secara resmi menerima Yesus sebagai Tuhan? Kalau mau, sementara semua jemaat ulurkan tangan ke sini, kalian ikuti kami berdoa ya. Angkat tangan juga boleh. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya mengundang Tuhan. saya mengundang Tuhan Ke dalam hati saya. ke dalam hati saya. Ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya percaya saya percaya Tuhan mati Tuhan mati di kayu salib di kayu salib 2000 tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu untuk menebus aku. untuk menebus aku. Saya percaya Saya percaya Engkau bangkit Engkau bangkit pada hari ketiga. pada hari ketiga. Tuhan, Tuhan, mulai hari ini mulai hari ini beriku haus dan lapar beriku haus dan lapar untuk hidup di hadirat Tuhan selalu, untuk hidup di hadirat Tuhan selalu, mencari wajah-Mu dan firman-Mu. mencari wajah-Mu dan Pakailah aku Tuhan, pakailah aku, urapi aku urapi aku menjadi saksi-Mu menjadi saksi-Mu sampai akhir hidupku. sampai akhir hidup. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Tetap diangkat tangannya. Tetap berikan tepuk tangan dulu saudara. Terimalah urapan yang baru. There we go. Saya minta tolong catchernya di belakang ya. Dalam hadiratnya. Haleluya. Jesus. Yeah, Jesus. Come and fill your lamb. Angkat tanganmu. Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Saya pinjam tangan kalian, angkat tangannya. Urapi tangan itu Tuhan. Ketika ditumpangkan tangan ke bahu seseorang di sebelah kanan kirinya, hamba berdoa Roh Allah bekerja di tubuh mereka, dalam jiwa, dalam hati mereka. Roh Allah bekerja di antara kaulah muda.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hadirat-Mu memenuhi hati setiap Augiers Tuhan. Dalam nama Yesus, receive the anointing. Letakkan tanganmu kepada orang di sebelah kanan kirimu. Saling mendoakan. Sesuatu akan terjadi dalam kehidupan orang-orang sebelahmu itu. Everybody pray. Everybody pray. Come and feel your lamb. Ulang-ulang lagu ini. Jesus, Jesus, come and fill your lamb. Jesus. Semua berdoa. Lord Jesus, come and fill your lamb. Jesus, semua berdoa. Lord Jesus, come and fill your lamb. Jesus, 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 Lord Jesus, come and fill your lamb. Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Sekali lagi, haleluya. Mari kita semua angkat tangan kita, katakan Jesus. Mari penuhi domba-Mu, Lord Jesus. Penuhi domba-domba-Mu, Kristus. Come and fill your lamb. Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Sekali lagi, terakhir kali. Jesus, Jesus, angkat wajahmu, buatmu mengisimu. Oh Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Oh Jesus, Lord Jesus, come and fill your lamb. Come and fill your lamb. Everybody say, come and fill your lamb. Come and fill your church. Come and fill your lamb. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri meriah, lebih meriah, lebih meriah lagi untuk Tuhan. Thank you Jesus. Be filled with your Holy Spirit today. We are filled with your Holy Spirit. Thank you Lord. Beri pelukan pada seseorang, katakan, hari ini kita semakin sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ngomong sama orang belakangnya, besok jangan lupa saat teduh. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang bertahta di hatimu. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang bertahta di dalam segala jalan-jalanmu. Mulai sekarang, carilah hadirat Tuhan. Siapa mencari wajahnya, menemukan tangannya.
Tuhan menunjukkan kepada saya saat ini, waktu doa berkat ini, saya harus interpretasikan ke kalian. Saya melihat sebuah gelombang baru akan tiba. AOG menuju 2018 akan ada sesuatu pengurapan yang lebih besar. Terima kasih untuk kayu bakar. Kau jadikan kami batu-batu hidup untuk bangunan Allah. Engkau jadikan pesan hari ini kayu bakarnya untuk mencari hadirat Allah, memiliki hubungan di atas pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Genapi penglihatan yang baru Kau tunjukkan kepadaku. Genapi visi itu. Ya Tuhan, kami belum melihat apa-apa terjadi. Suatu hari kami akan menoleh ke belakang. Kami telah dipindahkan dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, dan AOGers mendapatkan berkat Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you.